Saat lu pertama kali beli ikan, bagaimana sih cara aklimasi yang benar? Aklimasi itu adalah untuk menyamakan kondisi akuarium dan ikan yang lu barusan beli. Lu harus beli satu peralatan penting ya, yaitu oksigen. Ini cara mengaklimasi ikan dengan tepat. Jadi kebutuhannya udah di sini semua. Ini juga caranya di sini. Jadi harusnya ini udah selesai secara aklimasi. Orang pikir bahwa 32 derajat ikan gue pasti nggak apa parasitnya mati. Iya, ikan lu juga bisa mati pak. Gitu. Jadi lu harus hati-hati banget. Tergantung dari tipikal ikannya, tropisnya setropis apa. Kalau ikan air laut 32 derajat warnanya hilang pak. Balik lagi. Keputusannya di tangan lu, gue cuma di sini membantu edukasi kalian untuk bagaimana cara proses aklimasi dan karantina beli ikan. Oke, jadi ke depan kita akan lanjut lagi di video-video yang lain pastinya untuk lebih lanjut dari ini. Hai semuanya! Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih! Oke, welcome back to Jawa Petco. Ini adalah video gue yang kedua. Video gue mudah-mudahan bisa dirilis setiap minggu sekali. Nomor satu, sebenarnya gue juga udah gak ada waktu buat kayak ginian. Tapi sekali lagi yang buat yang menonton ini, buat semua temen yang baru mulai akuarium dan mau ngikutin kayak kedepannya bagaimana caranya akuarium bekerja. Jadi buat teman-teman yang udah expert, kalian bisa straight away nonton video kita yang lainnya. Karena mungkin ini udah nggak sesuai buat kalian. Jadi kita memang menginginkan untuk edukasi kembali buat teman-teman semua. Oke, nah hari ini gue mau ngomongin yang namanya aklimasi dan karantina. Oke, aklimasi itu datang dari kata di Amerika tuh di acclimation dan quarantine. Oke. Jadi saat lu pertama kali beli ikan, bagaimana sih cara aklimasi yang benar? Aklimasi itu adalah untuk menyamakan kondisi akuarium dan ikan yang lu barusan beli. Oke, ini penting banget nih karena banyak banget orang yang mati ikan lu apalagi di koi itu mati karena gagal aklimasi. Oke, karena air itu ada banyak ya. Air itu ada yang namanya pH. Ini kita masih ngomong yang simpel dulu ya. Air itu ada pH. Semua orang tahu pH. Air lu 7 pH-nya. Ada yang makin bawah makin acid, makin tinggi makin alkaline. Habis itu ada yang namanya suhu. Ya, namanya juga dingin sama panas. Habis itu yang paling penting lagi selain pH sama suhu, ya mungkin ini sih dua ya, GH sama yang lain kita nggak usah bahas dulu. Jadi kenapa lu butuh aklimasi? Intinya adalah lu pengen menyamakan dua major elemen di dalam air dulu. Jadi ini hal yang paling penting di dalam air sehingga lu menyamakan. Nah, saat lu pertama kali beli ikan itu biasa datang di kantong plastik. Oke, nah tunjukin aja video-video kantong plastik itu seperti apa. Nah, saat lu punya yang namanya akuarium, oke, ini akuarium lu ya, anggap aja. Saat lu punya ikan itu bagusnya kantongnya tuh ditaruh di atas akuarium. Oke, berapa lama waktunya? Nah, berapa lama ini important. Kalau misalnya berapa lama, selama lu bisa. Oke, jadi cuma ada sebuah rule of thumb di US itu kalau misalnya lu ngomongin berapa lama you guys can acclimate ya, berapa lama lu bisa aklimasi ikan. Itu mungkin sekitar minimum 30 menit. Kalau gue biasa kalau misalnya di koi yang ikan lebih besar itu gue bisa sampai 3 jam. Oke, nah. Jadi lu harus ngapung ini di atas ini 30 menit. Nah, cuman kalau lu beli ikan dari luar kota, anggaplah lu bukan orang Jakarta, lu bukan orang kota besar kayak Semarang, Surabaya, Medan, atau Balikpapan yang kota-kota gede lah, intinya lu bukan dari Pontianak gitu. Lu ikan kan jauh nih, datang nih. Saya kan asli orang Pekalongan gitu. Saya misalnya dulu mau beli ikan ya, jauh tuh. Apalagi ikan koi bisa dari Blitar, bisa dari Bogor gitu ya kan. Nah, lu harus beli satu peralatan penting ya, yaitu oksigen. Oke, ada tipe yang namanya Reox. Jadi masa Reox adalah plastik yang pertama ini lu buang semua oksigennya tanpa mengganti air dan lu isi kembali oksigen. Jadi dia mendapatkan sebuah oksigen yang baru di dalam air dan habis itu langsung lu putar, lu karetin ulang. Kalau lu nggak ngerti kayak gue caranya ya lu karetin sekuat lu lah, yang penting dia anginnya nggak bocor, yaudah gitu. Dan lu apungin lah itu di atas air atau misal bak karantina lu, ya.
Rule of thumb-nya 30 menit, kalau lu reoksigen percaya gue ikan itu akan tahan lama banget. Tuh 2-3 jam pun dia nggak akan masalah gitu. Kalau ikan itu mati setelah lu reoks itu bukan mati gara-gara lu. Mungkin dia datang udah dalam keadaan yang memang not good. Karena dia udah keracunan di amonia. Kedua, lu butuh yang namanya conditioner. Oke, conditioner itu yang biasa gue pakai, yang cuman gue percaya, conditioner di kita tuh ada banyak. Misalnya kita ada yang namanya VitaSafe. Kita ada namanya si Chem Prime. Dulu ada banyak banget tuh mereknya si dari Itali itu apa ya? Yang bagus juga ada NH4 Remover, ada API Emolog, oke, ada API Stress Coat, banyak banget. Gua selalu dua yang pasti gue gunakan. Satu si Chem Prime, ini boleh lu punya. Kenapa? Karena ini udah gue buktikan sama si Coach Chun Chun waktu itu juga semua anak-anak koi. Itu kalau lu kasih si Chem Prime tuh lu dosis cukup besar. 2 atau 3 kali lipat dosis yang dibutuhkan di dalam plastik. Itu ikan 3 hari itu nggak lu ganti pun aman dia di dalam plastik. Very safe. Jadi dia langsung netralkan. Gampangannya gue nggak perlu bahas apa arti si Chem Prime. Ini kalau lu beli ini, dia netralin semua tuh. Amonia tuh lu dioksidas jadi di udara dan so on lah gitu. Jadi air lu netral, bersih, bagus, top prime, iya kan? Kedua, stress guard. Si Chem yang sama, stress guard. Buat apa sih sebenarnya? Nomor satu, stress guard itu bisa memperbaiki skin yang kebakar. Percaya sama gua, saat lu ngasih yang namanya oksigen murni di dalam air di kantong plastik ya. Hal yang terjadi adalah apabila itu ikan itu keluar dari kantong plastiknya, loncat di dalam kantong plastik atau apapun, oksigen murni itu langsung membakar ikannya. Jadi banyak sekali lendir yang copot dan terbakar. Sehingga dia memiliki tempat di mana bakteri ini bisa menyerang ke tempatnya dia. Karena pertahanan ikan itu hanya di lendir ya. Oke. Nah, stress guard ini akan langsung membantu untuk mereparasikan lendir tersebut. Atau juga bisa membantu untuk saat ada terjadi robekan, lu akan bisa langsung lihat. Misalnya ada luka di ikan lu kasih stress guard itu dia kayak langsung nutup kayak kelenoid gitu. Jadi kayak ada semacam kayak gel yang nutupin dia sehingga dia tidak kenapa-napa saat dia lu masukkan. Oke. Dua ini barang yang paling penting. Yang ketiga, tidak kalah penting selang air. Selang aerator. Biasa gue pakainya. Nah ini kalau cara ekstrim, nanti gue akan ajarin. Oke? Jadi biasanya lu taruh 30-3 jam di sini. Cara kedua adalah setelah lu buka, lu kasih yang namanya si Chem Prime dan Stress Guard. Oke? Atau kalau lu mau reox, sebelumnya lu buka, kasih Prime, Stress Guard, lu reox dah. Iya kan? Kalau enggak, ya kalau lu nggak reox ya lu tinggal buka. Kasih Chem Prime, Stress Guard, sekalian lu nomor satu, oplos. Jadi oplos itu kayak gimana sih? Lu buka kantongnya, lu ambil air dari akuarium lu, ambil air, habis itu lu buang lagi di luar sedikit, atau lu ambil gayung ya. Biasa itu gua ambil baskom, gua ambil centongan yang bersih, gua buka, gua buang ke plastiknya, gua tungguin, buang, masukin lagi air baru, buang, sampai kurang lebih sama. Karena saat ini tuh biasa suhu udah sama nih. Ini penyamaan suhu dulu, coy. Jadi saat lu lakuin ini tuh apa sih yang dapat? Suhu sama. Habis itu pH. Ngoplos air tuh buat pH. Ada cara yang lebih bagus nggak Nick daripada ini dan lebih aman? Ada. Itu namanya dripping. Oke, jadi cara dripping itu adalah apa? Lu ambil baskom sesuai sama ini. Kalau lu ikannya kecil, ya lu tinggal beli gayung. Ambil aja gayung kecil atau lu ambil baskom kecil, lu tuang airnya sama plastiknya di sono. Srek. Nah, caranya adalah bisa lu ambil selang aerator. Mungkin kasih lihat ya selang aerator itu seperti apa. Nah, selang aerator itu bisa lu kunci ya, kayak lu bikin simpul. Tahu gak sih? Kayak tahu kan tapi maksudnya ya, bikin simpulan gitu, kayak bikin simpulan. Ya lu tarik seret dan lu sedot. Tapi ada juga tuh yang kayak mur gitu dia bisa keluar. Ya bisa. Jadi dia selang aerator. Jadi caranya gimana? Nah ini lu punya baskom. Anggapannya ini baskom lu nih. Ini lu taruh selang ke sini. Lu sedot selangnya. Lu sedot. Kan air itu ngocor langsung kan. Serut, langsung ke sini kan. Nah lu bikin tali simpulan sehingga dia netes. Netesnya cukup banyak tapi nggak banyak banget, jadi dia kayak steret gitu di air ini. Jadi pertama misalnya air lu, ikan lu ini lu bongkar ke sini nih. Jadi air ini lu bikin tetesan pelan-pelan sehingga dia airnya naik. Dan itu adjusting yang paling slow dan paling enak. Jadi 4 ini gue lupa aerator, ini harus.
Ya, jadi lo siapin aerator. Aerator tuh yang kayak bikin gelembung itu. Di sini lo harus siapin aerator. Jadi dudut sekalian dia tuangin. Sehingga dia kurang lebih sama saat airnya udah mungkin full seperti ini. Dari segini jadi segini. Lo bisa mulai masukin ikan itu ke dalam. Dan yang lo pindahin apanya? Ikannya aja. Oke. Hanya pindahkan ikannya aja. Jijik gue nih pegang ikan lendiran ya, kan ada yang begitu ya. Ya mungkin buat orang kayak gue enggak, cuman mungkin ada orang. Gampang, ambil gayung, lu bisa dorong ke ujung dan lu buang airnya pelan-pelan sampai tinggal sedikit sekali. Nanti pas di atas tinggal lu buang ikannya aja. Oke. Kenapa sih kayak gitu? Karena biasa air yang di sini tuh ada membawa sesuatu. Nah, oke. Jadi itu yang biasa caranya untuk aplikasi yang namanya aklimasi. Ini cara mengaklimasi ikan dengan tepat. Jadi kebutuhannya udah di sini semua. Ini juga caranya di sini. Jadi harusnya ini udah selesai secara aklimasi. Oke? Nah, kita akan ngomongin lagi yang namanya karantina. Oke? Nah, ini penting banget karena banyak orang itu punya ikan, punya akuarium, pasti nggak punya karantina. Apa sih karantina? Karantina intinya adalah memiliki tempat yang berbeda. Oke, kayak misalnya lu punya koi itu pasti lu nggak mungkin punya satu koi. Ngapain lu beli koi satu biji gitu. Terus kayak misal lu suka predator, ngapain lu punya satu predator gitu. Pasti kan biasa rata-rata orang punyanya banyak, apalagi koki lah, gapi. Wah ini gila-gilaan gitu. Nah karantina itu adalah misal lu punya akuarium di A, biasa lu bikin set B. Misalnya ini akuarium lu udah pakai some filter dan yang lain-lain, set B ini nggak perlu aneh-aneh. Akuarium set B ini cuma butuh akuarium aja. Kalau nggak ada akuarium, baskom. Oke? Yang lu butuhkan lagi aerator. Jadi lu bisa pakai aerator yang di sini pindahin ke sana. Oke? Lu bisa tambah lebih elit lagi kalau misalnya itu pakai hang-on filter. Jadi hang-on filter itu apa sih? Seperti Fluval C4, Seachem Tidal, lu bisa kasih lihat. Bentuknya kurang lebih kayak itu atau merek-merek yang murah lain lah. Intinya lu taruh yang penting ada sirkulasi aja sih sebenarnya. Nggak usah media. Udah nggak usah aneh-aneh, set B. Percaya sama gue satu hal, selama ikan itu nggak lu kasih makan, nggak kenapa-napa. Dan saat ikan ini dikarantina, biasanya kita sangat-sangat jarang kasih makan. Jadi lebih ikan itu banyakan mati karena dikasih makan dibandingin dia mati nggak dikasih makan. Oke, jadi ikan itu nggak butuh makan tiap hari, bos. Ingat di dalam dunia yang berat ini tuh dia tidak bisa makan tiap hari. Kadang-kadang manusia juga ada kan yang kayak nggak bisa makan tiap hari. Ikan tuh lebih parah pak sebenarnya, dia lebih kuat untuk menahan puasanya tuh lebih lama gitu. Bahkan ikan koi itu ada yang biasa udah gua puasakan, kayak biasa tuh pasti minimum 1-2 minggu minimal di karantina. Oke? Jadi lu memiliki set B, akuarium berbeda di jauh dari tempat kolam lu ataupun akuarium lu. Ini yang lu punya sama obat. Oke? Jadi aerator cukup, ini aja cukup. Yang penting lu punya akuarium, atau lu kalau nggak mau aerator, lu elit banget, lu sultannya Jakarta Selatan, lu boleh pakai hang-on filter ataupun bikin lagi seperti ini kayak set B, ya terserah lu lah. Duit itu sih suka-suka lu. Kalau gue biasa pakai aerator doang sama akuarium, atau akuarium sama vet, aerator gede, obat. Dan yang paling penting adalah pengatur suhu. Kalau lu maunya panas, lu bisa pakai heater. Heater pastikan pakai heater yang bagus, cari yang brand yang memang terpercaya karena heater ini banyak banget yang suka ngaco dan bisa bunuh ikan ya. Ingat, ikan itu 32 derajat, 33 derajat, 34 derajat pasti mati karena oksigen makin panas itu makin kecil, oksigen makin dingin makin banyak. Jadi kalau pakai heater hati-hati ya, jangan bercanda ya. Orang pikir bahwa 32 derajat ikan gue pasti nggak apa, parasitnya mati. Iya, ikan lu juga bisa mati pak. Gitu. Jadi lu harus hati-hati banget, tergantung dari tipikal ikannya, tropisnya setropis apa. Kalau ikan air laut 32 derajat warnanya hilang lah. Gitu. Jadi pastikan heater, misalnya buat apa sih heater ini? Untuk ini ya, ini tuh untuk suhu, ini untuk menstabilkan suhu. Jadi 27 ya 27 aja, 28 itu, atau chiller. Jadi chiller itu buat pendingin tapi menjaga suhu di dingin. Ini kita mau stabil, bukan yang namanya keren-kerenan. Stabil is key, oke? Stability is key, ya. Oke, jadi saat lu punya ini semua obat. Nah, obat apa sih yang gue rekomendasiin? Udah deh. Obat gue itu banyak. Dari Seachem, dari API, ada Melavix, Primavix, Seachem apa-apa, ada Paragard, ada Neoplex, ada Sulfaplex, ada so many things. Paling penting lu packing satu aja lah. Rekomendasi gue apa? Paragard.
Kenapa Paragard? Karena Paragard itu bisa buat semuanya. Dia memang nggak overdose, tapi dia dose yang cukup. Paragard tuh saking bagusnya dia juga bisa ngehandle tipikal ikan kayak pari. Ini udah tested, lu boleh tanya semua orang yang udah main lama di sini, bahkan mau main arwana, main-main lama silahkan lu tanya, mau air laut juga sama. Velvet, white spot, Aeromonas awal, stage awal, lu mau ngomongin parasite di versi awal ya, dari kutu DLL, ini soft everything. Nah dosisnya bisa lo lihat sendiri, namanya Sikkem Paragard 200.000 lu worth it banget di sini. Oke, nah ini yang gue pakai. Berapa lama lu karantina? Nah sekarang kan setelah nih lu punya semua, habis diaklimasi nih, ikan lu kan habis dari aklimasi nih, pindah ke sini nih. Nah berapa lama sih di sini? Itu minimal 1 minggu. Yes. Especially lu mau masukin di akuarium campur nih, karena ada, aduh gambar gue jelek banget lagi. Gambar ikan aja nggak bisa gue. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikan di sini. Ya, ada 7 ikan misalnya gitu. Mendingan satu-satu. Satu karantina masuk, satu karantina masuk, satu karantina masuk, satu karantina masuk. Sabar. Ya. Tapi kalau bilang kan gue arwana, gue 7-7 kalau nggak masuk berantem. Ya lu beli aja 7 sekaligus, tuh punya karantina 7 sekaligus, tuh cemplungin barengan, lu obatin barengan. Nggak masalah juga sih. Gitu loh, bisa aja. Dan kalau misalnya lu campurin, ingat, ikan pertama kali pas masuk ke dalam akuarium lu, itu bukan dikasih bakteri. Karantina itu tidak pakai bakteri sama sekali, lu nggak perlu pakai Sikkem Stability atau tipe-tipe bakteri starter yang lainnya. Lu cuma butuh pakai yang namanya Prime ataupun Paragard. Pastinya sih Paragard dulu, oke? Jadi jangan di neutralize, pakai Paragard. Orang bilang pakai ini bakteri starter, pasti tambah parah. Gitu. Kok bisa pasti tambah parah? Kalau ikannya nggak sakit nggak apa-apa. Kalau ikannya datang sakit itu kena bakteri, pasti tambah kena bakteri. Ingat, bakteri itu can be a lot of things gitu. Jadi kalau orang bilang anaerobik itu enggak, itu tipe bakteri, Pak. Patogen juga ada anaerobik, ada aerobik, Pak. Jadi kadang lu ngasih bakterinya ngasal-ngasalan, bakteri hidup itu bisa carry segitu banyak. Kan misalnya ada yang bilang contain billions of bacteria. Wah, itu udah berat itu. Karena miliaran bakteri itu nggak ada yang tahu itu bakteri bagus banget. Jadi banyak sekali yang airnya tambah sakit gitu. Jadi pakai aja karantina yang benar sehingga dia di pengobatan itu dia memiliki lendir yang lebih bagus sendiri dan dia udah siap banget untuk masuk ke medan perang. Nah di sini akan ada bakterinya, doesn't matter karena memang yang namanya akuarium itu pasti ada bakteri yang patogen dan non patogen. It's okay. Yang penting ikannya kuat, ikannya sehat, jadi masuk ke sini no problem. Oke, jadi ini penyamaan suhu antara si akuarium B dan akuarium asli itu adalah proses karantina. Menyamakan tapi versi yang lebih panjang dan memastikan ikan lu itu nggak sakit. Jadi pas masuk ini ikan lama lu jadinya nggak kena sakit juga, Pak. Kalau orang biasa, gue beli ikan baru nih, ikan lama gue jadi sakit, ya iya. Gitu loh, dia kan bawa ikan sakit masuk ke dalam. Jadi ini adalah namanya aklimasi dan karantina. Ada pertanyaan lagi gak kira-kira menurut lu kayak di luaran? Air tank karantina itu perlu di setting lagi? Enggak. Tank karantina itu cuma perlu dikasih obat. Biasa gue ganti air rata-rata 2 hari sekali. Sorry, ini harusnya gue kasih ya. 2 hari sekali 20 sampai 30%. Ya, it's okay. Ada syarat airnya nggak? Air kolam, air sumur? Enggak lah, air bersih aja, air bersih aja. Ya nggak harus ada air sumur, nggak harus ada air bersih aja. Ya, karena kan lu udah, jadi nomor 1 penyamakan ikan di sini. Kalau lu punya karantina ya lu jangan di tank utama, aklimasi ya di tank karantina, aklimasinya. Jadi lu aklimasi dulu, samakan sama ikan lu mau masuk di yang mana, di vet kah, apa di akuarium karantina kah, atau di akuarium sendiri langsung kah. Penyamaan aklimasi, habis itu karantina. Karantina itu adalah nge-prepare penyamaan ke akuarium yang sudah siap buat lu fight. Berarti pH karantina sama pH main tank itu harus sama? Ya kalau harusnya sama, karena kan biasa kan airnya sama. Iya, cuman kalau beda-beda dikit kan nanti kan lu bisa ambil lagi dari sini, lu aklimasikan kembali. Nanti ya, maksudnya dari ambil dari sini, aklimasiin lagi ke sini, baru masuk. Bisa juga. Nggak harus langsung dipindah juga kan, nggak bisa langsung kan. Jadi nanti jadi beli ikan, aklimasi di air, bisa di karantina. Jadi ini tujuan, gua kasih grafnya ya. Lu beli ikan, aklimasi, ya, habis itu karantina,
Habis itu aklimasi lagi. Baru masuk akuarium. Ya. Jadi urutannya adalah beli ikan, masuk aklimasi, masuk karantina, aklimasi lagi, masuk akuarium. Ini udah yang paling bener. Lu lakuin ini, lu jarang beli Paragard, lu jarang beli obat, jarang panggil vet, jarang. Ya, kalau misalnya lu nggak ngelakuin ini, biasanya lu akan sering beli barang sama gua atau panggil Citan atau panggil Dokter Hadi. Balik lagi, keputusannya di tangan lu. Gue cuma di sini membantu edukasi kalian untuk bagaimana cara proses aklimasi dan karantina beli ikan. Oke, jadi ke depan kita akan lanjut lagi di video-video yang lain pastinya untuk lebih lanjut dari ini. Oke, thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye-bye.